Hai Sobat Agro, siapa yang tak mengenal hewan yang satu ini? Kelinci yang aktif dan menggemaskan, cocok untuk dijadikan hewan peliharaan maupun diternak sebagai salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia, yaitu sate kelinci. Namun di Australia, tingkat penyebaran kelinci ini sangatlah besar, sehingga beberapa media Australia menyebutkan kelinci sedang menginvasi daratan Australia karena populasinya yang tak terhentikan. Kelinci sendiri merupakan spesies invasif yang telah menyebabkan kerusakan ekologi yang sangat besar di benua Australia selama lebih dari 150 tahun. Hewan tersebut berkembang biak dengan sangat cepat dan tidak terkendali, merusak tanaman dengan memakan lahan pertanian seperti belalang dan berkontribusi signifikan terhadap erosi tanah. Meskipun beberapa metode pemberantasan kelinci telah dilakukan oleh pemerintah Australia dan telah berhasil mengendalikan penyebarannya, namun populasi kelinci kini secara keseluruhan di Australia masih jauh di luar jangkauan. Nah Sobat Agro, bagaimana bisa sih kelinci menginvasi daratan Australia sehingga menjadi musuh pemerintah Australia? Tonton videonya sampai selesai dan berikut ulasannya. Kelinci liar diketahui hingga saat ini masih menjadi masalah dan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius di Australia. Kelinci yang pada umumnya dianggap sebagai hewan peliharaan yang lucu ini telah menyebabkan kerusakan mulai dari konflik sosial, ekonomi, hingga politik. Pada tahun 1859, seorang pemilik tanah bernama Thomas Austin di Victoria telah mengimpor 24 ekor kelinci liar dari Inggris dan membebaskan hewan tersebut ke alam liar untuk alasan berburu. Austin merupakan seorang pemburu yang rajin ketika dia tinggal di Inggris, dan ketika dia pindah ke Australia, dia kecewa karena tidak punya apa-apa untuk diburu. Oleh karena itu, dia meminta keponakan Inggrisnya untuk mengirimkan kelinci dengan harapan dapat menciptakan populasi lokal. Australia sendiri adalah lokasi yang ideal untuk kelinci yang subur. Musim dinginnya ringan sehingga kelinci bisa berkembang biak hampir sepanjang tahun. Ada banyak sekali lahan dengan perkembangan industri terbatas. Vegetasi rendah alami memberi mereka tempat berteduh dan makanan yang cukup. Para ahli mengatakan bahwa pertumbuhan kelinci ini merupakan penyebaran mamalia tercepat dan tercatat di dunia. Dan pertumbuhan ini datang dengan konsekuensi ekologis yang signifikan. 50 tahun kemudian, kelinci menyebar dan menginvasi seluruh daratan Australia. Jumlah kelinci menjadi sangat besar sehingga mampu merusak vegetasi tanaman asli, serta merusak tanaman pertanian dan menyebabkan erosi. Mereka juga diketahui berdampak negatif pada sektor pertanian dengan merusak tanaman-tanaman dan membuat lubang di lahan pertanian. Kelinci tidak hanya mendapatkan bencana di lahan pertanian Australia, tapi berkontribusi juga terhadap penurunan spesies tanaman dan hewan asli. Kelinci liar ini merupakan hewan yang sangat efektif sehingga mereka mampu menginvasi seluruh daratan Australia. Mereka hanya membutuhkan tanah yang cocok untuk menggali sarang dan rumput untuk mencari makan. Kelinci ini dikenal bisa menghasilkan keturunan dalam jumlah yang sangat besar. Mereka mampu bereproduksi di usia muda dan dapat terus berproduksi sepanjang tahun. Kelinci liar ini dapat menghasilkan lebih dari 4 hingga 5 anak setiap tahunnya. Menurut data dari pemerintahan Australia, jumlah kelinci di alam liar kini mencapai angka 200 juta ekor lebih atau sekitar 8 kali populasi penduduk Australia saat ini. Industri peternakan di Australia juga telah dipengaruhi oleh kelinci karena hasil panen berkurang. Begitu juga populasi sapi dan domba.
Untuk mengimbanginya, para petani memperluas jangkauan dan pola makan ternak mereka. Mereka membudidayakan lahan yang lebih luas. Selama sebagian besar abad ke-19, metode pengendalian kelinci liar yang paling umum adalah menjebak dan menembaknya. Namun, pemerintah Australia membangun 3 pagar tahan kelinci untuk melindungi tanah-tanah pengembala di Australia Barat. Pagar pertama membentang sepanjang 1138 mil vertikal di seluruh sisi barat benua itu, dimulai dari titik dekat Tanjung Kerapdren di utara dan berakhir di Star Passion Harbor di selatan. Hal ini dianggap sebagai pagar berdiri terpanjang di dunia. Pagar kedua dibangun kira-kira sejajar dengan yang pertama, yaitu dari 55 sampai 100 mil lebih jauh ke barat. Bercabang dari yang asli ke pantai selatan, membentang 720 mil. Pagar terakhir memanjang 160 mil secara horizontal dari pantai barat ke pantai barat negara itu. Terlepas dari besarnya proyek, pagar ini dianggap tidak berhasil karena banyak kelinci melintas ke sisi yang dilindungi selama masa konstruksi. Selain itu, banyak yang menggali jalan melalui pagar juga. Pemerintah Australia juga bereksperimen dengan metode biologis untuk mengendalikan populasi kelinci liar. Pada tahun 1950, nyamuk dan kutu yang membawa virus myxoma dilepaskan ke alam liar. Virus ini yang ditemukan di Amerika Serikat hanya mempengaruhi kelinci. Pembebasan itu sangat sukses karena sekitar 90 hingga 99% populasi kelinci di Australia musnah. Tetapi sejumlah kecil populasi mengembangkan kekebalan terhadap virus ini sehingga membuatnya tidak lagi efektif. Saat ini hanya sekitar 40% kelinci masih rentan terhadap penyakit ini. Untuk memerangi efektivitas myxoma yang berkurang, Australia juga mengembangkan Rabbit Hemocrisis Disease virus dilepaskan di Australia pada tahun 1995. Penyakit ini membantu mengurangi populasi kelinci hingga 90% di zona kering. Namun, seperti myxomatosis, RHDV ini masih dibatasi oleh geografi karena inangnya adalah lalat. Selain itu, kelinci juga mulai mengembangkan ketahanan terhadap penyakit ini juga. Dan para ahli hingga saat ini masih berupaya mengendalikan jumlah kelinci liar agar tidak merusak habitat di Australia. Saat ini, para peneliti sedang mempelajari strain RHDV yang lebih efektif dan mematikan untuk mencegah kelinci menguasai daratan Australia lebih jauh lagi. Karena kelinci liar merupakan spesies invasif dan sangat mengganggu lingkungan lokal. Hal yang sangat penting saat ini adalah menemukan solusi untuk mengendalikan populasi mereka. Nah, itu dia Sobat Agro beberapa alasan dan faktor kenapa kelinci di Australia menginvasi benua Australia. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.